guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Video kali ini saya akan membahas Nano Machine berdasarkan light novelnya chapter 136 sampai 142. Sebelumnya, saya akan mengingatkan pembahasan ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cus! Oke, di video terakhir kita sudah membahas tentang rahasia kultus iblis dan Sword Demon yang mendirikan Akademi Madokan di tempat Prison Cave dan Dimensional Cave berada. Nah, ini kita masih ceritakan rahasianya ya guys. Yowun pikir pasti ada alasan lain kenapa Akademi Madokan didirikan di sana, selain untuk mendidik para kadet menjadi pendekar yang kuat. Dan Lee Hwamyong membenarkan pikiran Yowun, karena memang ada dua alasan, yaitu satu adalah untuk menemukan pewaris kebenaran pedang Chunma. Setelah Sword Demon pensiun, para elders lah yang mengambil alih kultus iblis. Meskipun saat itu Sword Demon menjadi wakil pimpinan di luar kehendaknya, tapi dia adalah pengikut setia kultus iblis. Sword Demon percaya kalau suatu hari nanti pasti ada keturunan keluarga Chun yang akan mewarisi kebenaran pedang Chunma. Dan dia merasa harus melindungi Prison Cave dan Dimensional Cave dari tangan para sekte lainnya yang mengincar rahasia pedang Chunma. Karena kan ada di dua tempat itu ya si rahasia pedang Chunma itu. Dan Sword Demon meninggalkan wasiat pada para guardian yang mengetahui rahasia kultus untuk bergantian menjadi kepala akademi dan menunggu penerus kebenaran Chunma muncul. Dan ketika penerus tersebut sudah muncul, para guardian harus mendukung orang itu agar bisa menjadi pimpinan kultus iblis. Karena telah 500 tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda penerus itu muncul, rahasia itu tetap dipegang oleh para guardian sampai sekarang. Lee Hwamyong bilang kalau dia sudah sering mendampingi Lord, kita sebut pimpinan itu Lord aja ya, dalam banyak pertarungan. Jadi dia sudah sangat familiar dengan skill pedang iblis langit. Lee Hwamyong sudah 2 kali melihat Yowun menggunakan skill pedang iblis langit. Yang pertama kali saat melawan Ho Jinchang, Lee Hwamyong sangat terkejut saat itu. Saat itu, Lee Hwamyong mengira-ngira apa Lord yang mengajarkan skill itu diam-diam pada Yowun dan memutuskan untuk memperhatikan Yowun dulu. Dan yang kedua adalah saat melawan tawanan dari Force of Evil yang di tes ketiga. Saat itu Lee Hwamyong yakin kalau Yowun mewarisi kebenaran Chunma karena skill yang digunakan Yowun lebih sempurna dan lebih kuat dari yang dimiliki oleh si Lordnya itu sendiri. Maksudnya bapaknya si Yowun ya, si Chun Mi-jong. Lee Hwamyong pun semakin yakin saat Yowun berhasil melewati Dimensional Cave dan lulus ujian ke-6. Lee Hwamyong pun bertanya sekali lagi pada Yowun apa dia mempelajari dan menguasai kebenaran Chunma. Yowun gak bisa berbohong lagi dan dia pun mengangguk membenarkan. Lee Hwamyong dengan mata memerah karena terharu sepertinya langsung bersujud dan bersumpah setia pada Yowun. Yowun rada-rada awkward gitu deh karena nggak biasa ngeliat Lee Hwamyong yang seperti itu. Yowun pun bertanya apa alasan kedua. Lee Hwamyong bilang lebih baik kalau Yowun melihatnya sendiri. Lee Hwamyong pun membawa Yowun ke perpustakaan lantai bawah tanah. Para penjaga perpus sempat kaget karena pintu rahasia itu akan dibuka lagi setelah 70 tahun tertutup. Pintu tersebut terlihat sangat tua namun kokoh. Dibutuhkan 3 kunci yang dibuka di saat yang bersamaan. Salah satu kunci dipegang oleh Lee Hwamyong. Mereka pun membuka pintu tersebut. Ketika pintu itu terbuka, terasa angin dingin keluar dari dalam. Ruangan perpus biasanya sangat hangat meskipun di luar dingin. Tapi ruangan itu sangat dingin dan berbau seperti obat-obatan dan bau kulit. Ketika Yowun masuk ruangan itu sangat luas dan dia terpana dengan interiornya yang memiliki cahaya biru redam. Ruangan tersebut terbuat dari cold pearl stone, mirip batu biru gitu. Di dalam ruangan tersebut terdapat meja besar yang terbuat dari
Cold Pearl Stone juga, dan terdapat sepotong tangan dan beberapa kulit manusia. Wow. Li Huamyong menjelaskan kalau inilah alasan kedua. Yowun memang sudah sering memotong tangan saudara tirinya atau siapapun itu, tapi melihat tangan yang diawetkan begini rasanya aneh. Bau obat semakin tajam tercium, sepertinya untuk mencegah agar tangan dan kulit tersebut tidak membusuk. Ketika Yowun bisa melihat jelas, dia terkejut. Terdapat jejak sayatan golok pada tangan itu. Dilihat dari jejak sayatannya, itu adalah gerakan yang unik. Karena sudah mencapai level superior master tahap akhir, Yowun bisa mensimulasikan gerakan sayatan golok tersebut tanpa harus meminta Nano men-scan dan mentransfer ke otaknya. Yowun mencoba mengcounternya dengan Butterfly Blade Dance, tapi hanya bisa bertahan dengan 2 formasi saja. Sepertinya harus di-counter dengan menggunakan skill pedang iblis langit. Yowun takjub bagaimana bisa ada skill golok yang luar biasa kuat seperti ini, berada di level yang berbeda gitu skillnya. Mungkin hampir mirip dengan si pedang iblis langit. Potongan tangan itu adalah milik Sword Demon, dan kulit itu adalah dari Lord dan para penjaganya dari 500 tahun yang lalu. Dan sudah jelas jejak golok itu adalah dari Blade God. Selain tangan dan kulit, di ruangan itu terdapat 3 buah buku. True Demon Sword Art, ini adalah skill asli dari Sword Demon yang bahkan gak diajarkan kedua muridnya. Dan si skill ini tuh sebenarnya udah terputus kan saat si Sword Demonnya mati. Jadi ini tuh udah kayak relik gitu deh. 24 Demon Sword dan Analysis of the Blade God's Blade Formation. Yowun pun menyadari tujuan ruangan ini ada, yaitu untuk menemukan seseorang yang bisa meneruskan keinginan Sword Demon, atau lebih tepatnya untuk melatih orang yang akan mengcounter skill Blade God. Sebenarnya Sword Demon tidak memiliki murid. 2 pendekar yang diajar oleh Sword Demon malah mengejar kekuatan dan ambisi mereka sendiri daripada mendalami pemahaman tentang ilmu pedang. Alasan sebenarnya Sword Demon mengajarkan mereka berdua ilmu pedang adalah untuk melindungi satu-satunya keturunan pimpinan saat itu, yaitu Chun Muha. Tapi mereka malah lupa tujuan utama dan malah mengejar ambisi mereka. Sword Demon sangat kecewa dan tidak mau mengakui mereka sebagai murid. For your info aja ya, 2 muridnya Sword Demon ini adalah cikal bakalnya dari sekte sihir yang si Chun Muyon, keluarga Chun Muyon, sama sekte pedang. Sekte pedang itu yang si Chun Gyeong-won, nah itu sama keluarganya itu. Sword Demon dapat menghentikan Blade God dengan seri pada pertarungan dan membuat Blade God menghilang. Sword Demon menunggu Blade God kembali selama 3 hari 3 malam, tapi dia tidak muncul juga. Bahkan Sword Demon terus menunggu Blade God muncul sampai dia mati dan tetap mengkhawatirkan masa depan kultus iblis. Sudah 500 tahun berlalu dan Blade God tidak pernah muncul kembali. Namun, Sword Demon sebelum dia mati masih merasa khawatir kalau tiba-tiba Blade God atau keturunannya muncul kembali. Itulah sebabnya ruangan lantai bawah tanah ini ada agar Yowun atau siapapun yang mewarisi kebenaran Chunma bisa membuat jurus untuk mengcounter jurus si Blade God, skillnya si Blade God itu. Sword Demon ini sangat setia pada kultus, bahkan sampai dia mati pun dia masih mengkhawatirkan kultus. Setelah itu, Li Huamyong pergi meninggalkan Yowun dan memberikan kunci ruangan itu. Tidak seperti lantai perpus yang lain, lantai ini bebas dimasuki kapan saja. Yowun langsung men-scan 3 buku yang ada di sana. Dia merasa beruntung bisa mempelajari skill Sword Demon yang bisa dibilang sudah jadi relik. Yowun berniat untuk mengajarkan skill Sword Demon pada anggotanya nanti. Jurus yang mengcounter pedang iblis langit pun sangat hebat meski nggak bisa menyamai yang asli. Jurus yang mengcounter ini yang ada di yang ada di batu biru tuh.
Dan Yowun melihat buku terakhir, buku analisis formasi Blade God. Sampai mati, Sword Demon nggak bisa melakukan progres apapun dalam analisisnya. Dan Yowun tahu kalau saat pertarungan Sword Demon dan Blade God diteruskan, jadi kalau nggak seri, masih diteruskan si Blade God-nya muncul lagi, Sword Demon akan kalah telak. Yowun pun pergi melihat jejak Blade God pada tangan dan kulit yang sudah diawetkan. Dia meminta Nano untuk melakukan simulasi pada augmented reality antara jurus Blade God dan formasi keempat pedang iblis langit. Dan hasilnya luar biasa guys. Formasi keempat pedang iblis langit bisa mengcounter formasi Blade God, tapi terpukul mundur 3 langkah. Akurasi dari pedang iblis langit lebih unggul, namun dalam segi kekuatan formasi Blade God lebih kuat. Yowun menyimpulkan kalau skill Blade God mampu menandingi skill pedang iblis langit. Tapi kalau jejak sayatan pada tangan Sword Demon adalah formasi terakhir dari skill Blade God, maka skill pedang iblis langit lebih unggul. Karena kan formasi kelimanya aja itu udah kayak tebasan dewa gitu deh. Namun, kalau ternyata masih ada formasi lain yang lebih kuat dari formasi ini, maka ini akan menjadi skill satu-satunya yang bisa mengcounter skill pedang iblis langit. Yowun seharusnya mencari cara untuk bisa mengcounter skill Blade God, tapi dia punya pikiran lain. Dia akan mempelajari skill Blade God ini. Scene pun berganti. Sudah 7 hari sejak Yowun lulus tes ke-6. Saat ini 3 tahun 7 bulan telah berlalu sejak akademi dimulai. Dari 1000 kadet yang masuk, sekarang hanya tinggal tersisa 64 kadet saja. 56 kadet telah lulus tes ke-4, 7 kadet lulus tes ke-5, dan 1 kadet lulus tes ke-6. Ini adalah the best result sejak akademi didirikan. Ini disebabkan oleh Yowun yang bukan dari 6 sekte yang berkuasa. Biasanya di tahun terakhir ini adalah persaingan antara calon pewaris dari 6 sekte. Tapi Yowun sudah menyingkirkan 5 kandidat yang lainnya. Tinggal tersisa Chun Muyon. 8 kadet yang mendukung Chun Gyeong-won beralih mendukung Chun Muyon. Jadi Chun Muyon saat ini punya 26 pengikut. Kalau Yowun itu kalau nggak salah ada 15 deh anggotanya. Di suatu tempat di akademi, banyak kadet yang berkumpul di lapangan terbuka. Mereka adalah pengikut Chun Muyon. Mereka sedang membahas bagaimana cara untuk menyingkirkan Yowun. Karena kan si Yowun ini kan istilahnya kayak the big obstacle gitu ya. Kayak halangan yang terbesar buat si Chun Muyon jadi pimpinan, jadi lordnya. Yang memimpin pembicaraan itu adalah Mu Jin-yoon. Dia adalah sepupunya si Chun Muyon. Dan Guksin yang berasal dari top ranking sekte deh. Jadi sektenya itu dia berada di top ranking. Saat itu Mu Jin-yoon sedang berdiskusi untuk membuat rencana. Guksin agak ragu karena saat itu Chun Muyon tidak ada di sana. Jadi si Chun Muyon ini sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatan, kepancing si Yowun gitu deh pas dia nonton pertarungannya Yowun sama si Baek-oh. Seenggaknya dia juga harus mencapai level superior master level dan melakukan tes ke-6. Mu Jin-yoon meyakinkan kalau dia yang akan mewakili Chun Muyon karena Chun Muyon sendiri yang memintanya. Guksin masih ragu dan memilih untuk mengumpulkan anggota saja. Jadi nambah anggota gitu deh. Yang lain pun setuju. Secara siapa sih yang bisa ngalahin Yowun yang udah nyingkirin 5 kandidat pemimpin yang lain dan juga mengalahkan bahkan membunuh ketua sekte racun Baek-oh. Mereka juga ragu kalau harus menyentuh anggota Yowun yang lain. Selain mereka sangat kuat, si 6 pedang itu kan udah mencapai level Grandmaster. Walau beberapa belum melakukan tes ke-5. Dan Yowun pun terkenal akan membalas siapa saja yang berani menyentuh anggotanya. Chun Jong-sum aja sampai dihancurin dantiannya gara-gara ngeracunin Baek-gi. Dan Chun Yu-chan, kemudian Chun Gyeong-won tangannya dipotong Yowun karena berani ngeganggu Oh-jong dan Moon-gyu. Mu Jin-yoon ngeyakinin yang lain kalau anggota mereka pun sangat kuat. Tapi Ki-chan
mantan anggotanya Chun Gyeong-won mematahkan pendapat Mu Ji-yoon. Dia bilang percuma aja punya anggota sekuat apapun. Dulu aja Yeowon ngalahin 19 anggota Chun Gyeong-won plus Chun Gyeong-won-nya sendiri, dan saat itu dia baru mencapai level superior master tahap awal doang gitu. Mu Jin-yoon bilang itu sebabnya untuk ngalahin Yeowon mereka harus punya rencana yang matang dulu. Dia menyuruh Guksin untuk merekrut sama Chak dari sekte Samu dan Hwanya dari sekte Ghost Illusion. Guksin gak masalah dengan sama Chak, tapi Hwanya ini berwajah menyeramkan dan auranya dark gitu deh. For your info, Hwanya ini berasal dari keluarga Hwan dari Elder ke-11. Ada alasan sih sebenarnya kenapa wajahnya seram begitu. Nanti kita akan ceritakan di depan-depannya ya guys. Jadi, gak ada orang yang mau ngedekatin dia gitu deh. Dan Mu Jin-yoon pun merencanakan penyerangan Yeowon yang menurut informasi yang dia dapatkan, Yeowon sedang berlatih sendirian. Jadi sudah saatnya mereka untuk memotong tangan dan kaki Yeowon. Maksudnya anggotanya supaya tercerai-berai gitu deh. Anggota yang lain melongo mendengar ucapan Mu Jin-yoon. Pantan udah dibilangin ya si Yeowon teh udah kayak monster, tapi kok dia tetap mau nyerang gitu. Mu Jin-yoon pun menjelaskan kalau bukan mereka yang akan menyerang Yeowon, melainkan orang lain. Guksin bingung, siapa yang bisa melawan Yeowon sekarang? Dia bahkan yakin kalau Lee Hwa-myung pun bakal kesulitan melawan Yeowon. Mu Jin-yoon memberitahu bahwa ada 4 orang yang sangat membenci Yeowon. Dan saat Yeowon sibuk dengan 4 orang tersebut, mereka akan memotong tangan dan kaki Yeowon, maksudnya anggotanya. Kalau bukan melawan Yeowon, Guksin berani. Dia ingin ngalahin Go Wang-heul. Ya Allah, pengecut amat deh. Mereka merencanakan malam berikutnya untuk beraksi. Keesokan harinya, di sore hari menjelang maghrib, emang ada maghrib di sana. Yeowon sedang berlatih skill Yeowon sedang berlatih skill Blade God. Dia berhasil mengumpulkan 6 formasi dari sayatan pada tangan dan kulit yang diawetkan. Sayangnya, Yeowon tidak tahu skill aliran energinya. Untuk skill Sword Demon menuliskan tentang skill pernafasan dan aliran energinya. Tapi tidak mungkin kita tahu aliran energi hanya dari jejak sayatan saja. Untungnya Yeowon punya Nano. Jadi Nano ngebantu dia untuk menganalisis aliran energi yang cocok untuk skill Blade God. Dan hasilnya menakjubkan. Yeowon bergerak dengan gerakan yang unik. Berbeda dengan Butterfly Blade Dance yang lebih memfokuskan pada gerakan yang cepat, formasi Blade God ini memiliki arah serangan dari sisi yang nggak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Jadi kayak dari sisi yang nggak mungkin lah gitu kita bisa melakukannya dari sisi itu gitu. Yang nggak kepikiran gitu intinya mah. Yeowon sangat senang saat dia berhasil melakukan satu formasinya dan hasilnya luar biasa. Dia pun menyelesaikan latihannya karena dia lapar. Manusia ya tetap. Dia pun keluar menuju kantin. Biasanya di kantin akan ada banyak kadet yang bekerja dan pekerja. Sekarang sudah sepi, hanya ada beberapa pekerja dan kadet saja. Yeowon pun mencium bau masakan pedas dan dia ngiler. Dia pengen masakan pedas gitu kan. Saat dia berada di depan pekerja yang menaruh sup pedas di mangkuknya, Yeowon merasa aneh karena pekerja itu gemetaran. Pekerja itu beralasan dia kepanasan dan agak lelah gitu deh udah kerja seharian. Saat Yeowon nanya apa dia nggak apa-apa, Yeowon curiga tapi ngebiarin gitu aja. Di pojokan ada yang memperhatikan Yeowon diam-diam. Yeowon yang masih curiga mencicipi sup dengan ujung sumpitnya dan agak kaget. Tapi setelah itu pun dia langsung memakan sup itu dengan lahap. Orang yang berada di pojokan merasa telah berhasil. Berhasil apa tuh? Di tempat lain, anggota Yeowon sedang berkumpul kecuali Baekgi, Hosangwa, dan Jinguk. Mereka belum selesai latihan. Mereka ingin bisa makan malam bareng Yeowon hari itu. Karena kan si Yeowon tuh kan latihan sendiri tuh dan dia tuh jarang banget makan malam gitu. Tapi karena Baekgi, Hosangwa, dan Jinguk telat, Moongyu jadi mengomel.
Go Wang Heul sedang menatap Moon-gyu yang sekarang sudah kayak hubung nomor 2, lengket banget sama Yoon. Go Wang Heul mengerti kalau tentang Hubong yang adalah pengikut pertama Yoon dan sangat setia padanya, makanya dia tuh nempel banget sama si Yoon. Tapi Moon-gyu, Go Wang Heul merasa kalau perhatian Moon-gyu pada Yoon lebih seperti perhatian perempuan pada kekasihnya. Oke. Tapi Moon-gyu kan cowok, pikir Go Wang Heul. Meskipun Moon-gyu termasuk pendek dan ramping untuk ukuran cowok, Go Wang Heul nggak meragukan kekuatan Moon-gyu sih. Akhirnya, Baekgi, Ho Sang-hwa, dan Jin-guk pun selesai latihan. Moon-gyu mengomeli Baekgi yang pura-pura nggak dengar. Saat mereka sedang berjalan menuju kantin, tiba-tiba mereka dihadang oleh pengikut Chun Moo-yeon. Ini penyergapan, pikir si anggota Yoon. Sementara itu, di lain tempat, Yoon sedang berjalan menuju asrama dihadang oleh 4 orang. Dan Yoon mengenal keempatnya. Mereka adalah King Po dari sekte pedang, sepupunya si Chun Gyeong-gun, atau ya pokoknya dari klan pedang lah ya. Hang Yoo-jik dari sekte suara, dia ini adeknya si Chun Won-ryong yang pertama kali ditebas tangannya sama si Yoon yang perempuan. Bu Yan-kang dari sekte golok, sepupunya si Chun Yu-chan, dan Baek Churku dari sekte racun, sepupunya Chun Jong-sum. Dari sikap mereka, Yoon bisa menebak apa mau mereka. Yoon pun dengan cuek bertanya apa mau mereka. Baek Churku sangat membenci Yoon karena Yoon sudah menghancurkan dantian Chun Jong-sum dan membunuh kakeknya Baek Oh. Bu Yan-kang dan Han Yoo-jik bersiap untuk menyerang. Hanya King Po yang masih ragu. Secara terakhir ketemu Yoon, tulang dadanya patah guys. Dan bahkan belum sembuh bener. Waktu itu yang waktu dia nyerang bareng si Chun Gyeong-sum. Yoon merasa kalau mereka lucu. Dia udah mencapai level Superior Master tahap akhir dan mulai memasuki Supreme Master. Terus mereka mengira bisa ngalahin Yoon gitu. Baek Churku sangat yakin bisa mengalahkan Yoon karena dia sudah memasukkan racun pada sup Yoon di kantin tadi. Racun yang dia buat dengan susah payah. Racun yang dia buat dengan susah payah. Racun tersebut akan menghancurkan tenaga dalam siapapun yang meminumnya. Makanya dia pede banget gitu. Baek Churku harus memastikan dulu apa racunnya sudah bekerja atau belum. Dia belum pernah meracuni orang dengan level Superior Master, jadi ada kemungkinan efeknya akan lambat. Mereka berempat berada di level Grand Master, jadi masih ada kemungkinan bisa mengalahkan Yoon yang keracunan, pikirnya sih. Dia pun mengulur waktu dengan bilang kalau Yoon sebentar lagi akan bergabung dengan para anggotanya di ruang kesehatan. Yoon bingung, dia mengira kalau hanya dia saja yang diincar. Siapa yang akan menyerang anggotanya secara kan yang tersisa di akademi hanya beberapa kadet saja. Sebagian ikut Yoon, sebagian lagi ikut Chun Moo-yeon, dan sisanya belum ikut pihak manapun. Apa mereka berempat berpihak pada Chun Moo-yeon? Kalau iya berarti berbahaya. Yoon pun berubah sikap jadi serius dan dingin. Kalau mengenai anak buahnya mah ya, keselamatan anggotanya Yoon gak akan pandang bulu. Baek Churku yang mengira Yoon ketakutan tersenyum sinis. Blow on dia. Yoon pun mengeluarkan White Dragon Blade-nya. Dia nggak boleh buang-buang waktu di sini. Saat itu, Hang Yoo-jik langsung menyerangnya dengan senjatanya yang unik, pedang yang seperti alat musik. Ketika pedang tersebut tercabut, akan menimbulkan suara yang akan melukai telinga siapapun. Dia mengarahkan serangan pada tangan Yoon. Rencananya sih mau motong tangan si Yoon gitu kan, balas dendam kakaknya. Tapi Yoon lebih cepat darinya dan menghancurkan pedang Hang Yoo-jik. Mereka semua kaget karena Yoon bisa menggunakan tenaga dalam yang harusnya hancur karena racun. Dalam sekejap, tangan Han Yoo-jik pun putus dan dia berguling kesakitan. Baek Churku kaget melihat golok Yoon yang diselubungi oleh Force Chi. Saat itu, Baek Churku nggak percaya pada apa yang dilihatnya. Pasalnya, dia kan melihat sendiri Yoon memakan sup beracun itu. Yoon pun menanyakan apa yang dimaksud adalah racun yang dikeluarkannya dari tangannya. Jadi dia tuh kayak ngepalin tangannya terus ngeluarin racunnya gitu deh dari tubuhnya dia yang udah dipisahin sama Nano. Dan menetes pada paha Hang Yoo-jik
dan membakarnya. Itu kan pure ya racunnya. Si Han Yujik pun berteriak kesakitan. Yowon sudah tahu kalau sup itu ada racunnya saat dia tahu saat mencicipi supnya dengan sumpit. Nano langsung mendeteksi racun dan Yowon meminta Nano untuk mengumpulkan racun tersebut. Jadi memisahkannya gitu deh. Agar Yowon bisa tahu siapa yang meracuninya. Siapa yang meracuninya, dia pun memakan semua supnya. Jadi pura-pura gitu deh. Biar ketahuan kan, bukan pura-pura, maksudnya supaya si yang ngeracuninnya dia itu nggak curiga. Baek Chul-ku tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Mana mungkin ada orang yang bisa mengeluarkan racun yang sudah masuk ke tubuh. Tanpa basa-basi, Yowon menyerang Bu Yang Kang dan memukulnya dengan 8 serangan pada punggungnya. Perbedaan tenaga dalam yang besar membuat Bu Yang Kang langsung terpental dan pingsan. Saat itu, Kim Po ketakutan dan berpikir kalau Yowon tanpa keracunan adalah monster. Yes, that's right. Yowon mendekati Bu Yang Kang dan menatapnya dengan dingin. Jadi si Bu Yang Kang udah pingsan gitu kan, dia natap dari atas gitu. Dia mengangkat kakinya di atas kepala Bu Yang Kang. Kim Po dan Baek Chul-ku terkejut. Apa Yowon berniat membunuh Bu Yang Kang? Selama ini kan Yowon gak pernah ngebunuh siapapun, hanya ngelukai aja. Dan tanpa ragu, Yowon menginjak kepala Bu Yang Kang hingga hancur. Wow. Kim Po benar-benar ketakutan dengan Yowon yang sepertinya sudah tidak akan menahan dirinya lagi. Tidak ada rasa takut ataupun keraguan dalam mata Yowon. Baek Chul-ku berteriak, apa Yowon gak takut dengan 6 sekte? Yowon dengan tatapan dingin menggerakkan tangannya seolah dia akan meraih sesuatu dan sesuatu dari lantai terbang ke udara. Yowon mengendalikan potongan pedang Han Yujik dengan tenaga dalamnya dan tanpa ragu mengarahkannya pada Kim Po. Dan potongan pedang itu langsung menusuk dada Kim Po dan dia pun langsung mati. Yowon pun dengan dingin mengatakan kalau dia takut pada 6 sekte, dia nggak akan memulai semua ini dan langsung menyerang Baek Chul-ku. Oke deh, sampai di sini dulu ya guys. Sudah cukup panjang pembahasannya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Kalau ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih pada kalian yang mau menonton pembahasan ini. See you on the next video. Bye-bye.